Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di kelas Strategic Management. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Dr. Jerry Haikal. Sebentar ini. Oke. Oh, di sini. Oke. Di profile. Oh, kurang ke atas. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Jerry Haikal. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Strategic Management pada hari ini. Sebelumnya saya adalah saat ini saya adalah dosen di Universitas Bakri di program Magister Manajemen, dan juga saya mengajar di Central Queensland University, Australia. Kemudian saya juga mengajar di Universitas Paramadina. Kemudian saya juga mengajar dari tahun 2015 di ITB Haji Agus Salim. Pengalaman saya sebelumnya adalah sebagai Direktur Data Science di Visa Consulting and Analytics, kemudian Director Data Science di Nielsen Company Indonesia. Kalau Visa itu Payment Gateway Company, kemudian di Nielsen itu di Market Research, dan saya banyak lama di Bank Mandiri, terakhir sebagai Assistant Vice President di Advanced Analytics Department. Pendidikan saya S1 dari Diponegoro University, kemudian Civil Engineering, kedua Magister Manajemen di Universitas Indonesia, dan doktor di Universitas Persada Indonesia YAI. Oke. Kurang lebih itu introduction dari saya. Kemudian saya melihat di sini kita ada yang dari Universitas Bung Hatta ya, kemudian dari UNAN, kemudian di Ponorogo siapa ini? Fiori ya. Dari Diponegoro. Iya, Pak. Jurusannya apa, Fiori? Ilmu pemerintahan, Pak. Oh, oke. Oke, di peleburan berarti ya? Iya, Pak. Pak. Oke, ini ada lagi UPI PTK. UMSB itu apa ya? Muhammadiyah ya? Enda? Oh, enggak kan? Iya, Pak. UMSB Muhammadiyah, Pak. Oh, Muhammadiyah ya. Kemudian Setia LPPN Padang, Eka Sakti, UNAN Matematika, siapa nih? Fizan, siapa nih Fizan? Nailil, Pak. Nailil Fiza, Pak. Oh, Nailil Fizan, Matematika UNAN ya. Good, Iya, good. Pak. Sekarang bekerja di mana ini? Guru, Pak, di SMA 1 Sumatera Barat. Oh, oke. Sumatera Barat, SMA 1 Bukit Tinggi atau SMA 1? SMA Negeri 1 Sumatera Barat, Pak, letaknya di Padang Panjang. Oh, oke. Kemudian ini Stipol, kemudian Unisba, oke. Setia Haji Agus Salim, oke. Kemudian Agus Salim, oke. Andalas Hukum, good. Gunadarma Depok, oke. Universitas Lampung. Oke, kita semua ada berapa mahasiswa ya? 38. Ini baru kuis baru 24. Yang lain belum ikut kuis kah? Atau belum tergabung namanya di grup?
Jadi tolong harap segera join ke grup ya. Karena nanti semua resource-nya kita untuk perkuliahan ini ada di sini ya. Saya sudah taruh untuk textbook dan PowerPoint di material ya. Di sini sudah ada PowerPoint lengkap dan juga textbook yang akan kita gunakan selama perkuliahan di paruh pertama ini. Sistem perkuliahan kita adalah sebelum perkuliahan akan ada pretest, kemudian akan ada post-test ya. Kemudian perkuliahan silabus saya belum saya share sekarang ya, saya perbaiki dulu silabusnya sedikit. Kemudian textbook yang akan kita gunakan adalah mana ya? Textbooknya kita menggunakan buku Strategic Management karangan Competitiveness and Globalization karangan Heath ya. Heath, Michael Heath. Oke. Di textbook ini ya kita terbagi atas 13 chapter dari mulai Strategic Management and Strategic Competitiveness, External Environment, Internal Environment, kemudian Business Level Strategy, Competitive Rivalry, Corporate Level Strategy, Merger Acquisition, International Strategy, Cooperative Strategy, kemudian Corporate Governance, Organizational Structure and Control, Strategic Leadership, dan Strategic Entrepreneurship. Sekali pertemuan saya akan coba usahakan untuk bawa 2 chapter supaya satu buku ini bisa penuh di paruh pertama. Jadi dosen di paruh kedua bisa fokus ke textbook yang akan dia gunakan. Ya. Oke. Baik. Itu barangkali introduction kita pada perkuliahan hari ini. Materi kita, maka kita sekarang masuk ke materi. PowerPoint sudah saya share semua ya. Oke. Topik pertama adalah strategic management inputs. Introduction to strategic management. Sebentar. Oke. Alright. Oke. Nah, di dalam chapter pertama ini kita membahas mengenai overview terhadap strategic management itu sendiri. Oke. Nah, di mana kita akan membahas melihat dari sisi terjadinya turbulensi saat ini, ya, terjadinya uncertainty di dalam industri, ya, terjadi berbagai macam turbulence, ada COVID-19, ada perang Rusia, Ukraina, ya, ada perang China dan Taiwan, oke, ada mulai lagi sekarang di Singapura itu varian baru di Singapura, 4.000 per hari terjangkit COVID yang varian baru. So ada high turbulence dan high uncertainty yang berpengaruh kepada bisnis kita, ya. Kemudian ada juga high turbulence pada sisi regulasi. Jadi kondisi kita terjadi uncertainty, jadi perubahan. Kemudian juga terjadi dari situasi yang turbulensi ini, landscape juga terjadi kompetisi yang sangat masif, ya, di dalam satu industri, misalkan dalam industri farmasi misalnya. Ada Sido muncul,
ada Kalbe Pharma, ada Daria Varia, dan banyak company lainnya ya, company. Nah, ini terjadi kompetisi yang sangat masif. Ya. Nah, dan di dalam industri ini, ya, seluruh perusahaan itu ingin mencapai above average return, pendapatan di atas rata-rata. Bagaimana mereka saling bersaing untuk mendapatkan above average return. Saat ini perusahaan yang paling mendapatkan above average return tertinggi saat ini adalah Sido Muncul. Ya, produknya yang kita kenal apa sekarang itu? Tolak angin Sido Muncul ya. Nah, itu atau produk-produk herbal ya. Produk-produk herbal di dunia farmasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan above average return ini dibutuhkan resource based model. Bagaimana dari sisi internal ya, bagaimana proses secara internal untuk mendapatkan above average return. Kalau dari sini yang dari sisi turbulensi ini dari sisi eksternal. External environment yang mempengaruhi kepada bisnis, baik secara COVID, perang, competitive landscape, persaingan antar industri, ya. Kemudian dalam upaya mendapatkan above average return, ada juga yaitu yang diperlukan yaitu internal environment, yaitu resource based model. Bagaimana perusahaan itu mengembangkan resource-nya dia. Bagaimana sebuah instansi, sebuah unit kerja menggerakkan resource based model yang dia miliki untuk mendapatkan above average return. Nah, dalam rangka mendapatkan above average return ini dibutuhkan visi dan misi dari perusahaan. Ya, visi dan misi yang disesuaikan dengan kondisi external environment dan internal environment. Jadi kalau misalkan dalam kondisi COVID, industri farmasi naik apa turun kondisinya? Naik. Naik, Pak. Naik. Naik, Jadi Pak. kalau kondisinya naik berarti visi perusahaan itu dia bisa meningkatkan laba, meningkatkan sales, meningkatkan omset, itu dia bisa. Tetapi kalau industrinya perusahaan itu adalah industri misalkan fashion, di dalam kondisi COVID fashion naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Berarti visinya nggak boleh meningkatkan laba. Karena kalau visinya dia meningkatkan laba, berarti tidak sesuai dengan external environment. Ya. Nah, jadi sedangkan misi adalah yang menjelaskan terhadap visi. Misalkan untuk Sido Muncul, dia ingin meningkatkan labanya dia tertinggi se-industrinya dia. Misinya bagaimana? Meningkatkan produk apa? Jadi meningkatkan terhadap produk tolak angin misalkan, atau membuat produk baru lagi yang jahe merah, ya segala macam. Nah, itulah yang menjadi misi adalah yang menjelaskan bagaimana mencapai visi. Itu disebut misi. Nah, kemudian apabila perusahaan itu mencapai above average return, maka itu dia akan membahagiakan siapa? Stakeholders. Jadi sahamnya dia naik. Sahamnya dia naik, kalau dia mendapatkan above average return, net income-nya dia meningkat, sales-nya meningkat, cash flow-nya dia meningkat, maka berakibat kepada peningkatan harga saham. Dan selain harga saham juga ketika dia net income-nya meningkat, itu akan berpengaruh kepada dividen dan return earning. Dividen yaitu pendapatan yang diperoleh per lembar saham. Jadi kalau kita pegang saham Sido Muncul, kita dapat dividen setiap kuartalnya atau setiap semesternya atau setiap tahunnya, itu akan memperkaya kepada meningkatkan kekayaan daripada stakeholders. Nah, dalam hal ini, untuk mengelola ini semua, baik external environment, internal environment, dibutuhkan strategic leader. Leader-leader yang mampu berpikir strategik, bisa mengambil keputusan secara strategik. Maka diperlukanlah mata kuliah ini untuk menciptakan strategic leader. Mereka-mereka yang diharapkan ke depan bisa mengambil keputusan yang strategik bagi perusahaan. Ya. Nah,
Untuk mencapai strategic decision tersebut dibutuhkan strategic management process. Bagaimana strategic management prosesnya? Dari sisi external environment, internal environment, kemudian apa yang menjadi visi dan misi, objektif dari perusahaan. Jadi secara external environment kita kondisinya di mana, internal environment kita kondisinya di mana, objektif kita apa, ya, apa yang menjadi objektif kita, visi misi kita, objektif kita apa, dan bagaimana strategi kita untuk mencapai objektif tersebut. Maka dalam hal ini perkuliahan ini diberikan agar Anda bisa memahami kepada apa yang menjadi external environment dari bisnis Anda saat ini. Ya. Apa yang menjadi internal environment dari bisnis Anda saat ini? Apa yang menjadi visi dan misi dan objektif tujuan dari perusahaan? Dan Anda sebagai strategic leader diminta untuk menciptakan strategic management process. Strategi apa? Apa strategi yang Anda akan terapkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan objektif dari perusahaan tersebut? Sampai di sini. Kholas, jami'an. Kholas itu artinya kalau mengerti, fahimna. Ya. Kholas? Kelas. Fahimna. Ada pertanyaan? Ngerti Pak bahasa Arab. Ada pertanyaan? Ada Proses Pak. berpikirnya paham ya? Oke. Pak, boleh berizin bertanya Pak? Silakan Lady. Tadi kan tujuan kita adalah untuk mengetahui eksternal, internal, visi misi dan tujuan dari usaha kita. Nah, nantinya apakah ada strategi tertentu yang harus kita gunakan atau beberapa strategi itu bisa digabung untuk tujuan yang tadi, Pak? Strateginya banyak dan juga bisa hybrid atau digabung. Jadi strategi itu dia secara umum ada, ini adalah strategi. Bisa juga dia kombinasi strategi. Jadi setelah ini dia gini. Ya. Jadi bisa saja kan setelah kita dapatkan external environment, internal environment, baru kita tentukan apa yang menjadi objektif, kemudian apa yang menjadi strategi kita. Nah, strategi kita ini bisa berdiri sendiri, bisa juga dia terhubung, kombinasi. Ya. Secara umum begitu. Menjawab, Lady? Makasih, Pak. Oke, good. Nah, di dalam kompetitif, basic konsep di dalam kita sebagai objektif dari perusahaan. Ya, ada yang disebut dengan strategic competitiveness. Ini adalah yang menjadi visi, yaitu untuk mendapatkan competitiveness, strategic competitiveness, ya, yaitu kondisi ini tercapai ketika perusahaan bisa memformulasikan dan mengimplementasikan value creating strategy yang Anda desain. Anda sebagai strategic leader diminta untuk creating strategi kepada perusahaan, kepada instansi, kepada unit kerja Anda. Maka Anda diminta untuk setelah dapatkan eksternal dan internal, Anda ketahuan objektif, Anda harus bikin strategi, yaitu value creating strategy. Ini pekerjaan Anda, bikin strategi, ya, untuk mencapai objektif. Ini dapat tercapai ketika perusahaan bisa memformulasikan. Ketika Anda bisa memformulasikan strategi Anda. Apa formula strategi Anda? Apa yang mau kita buat? Dan kemudian Anda implementasikan strategi tersebut. Anda minta tim Anda tolong jalankan strategi ini. Anda implementasikan. Itu
Sebuah competitiveness, sebuah unit usaha tercapai apabila Anda bisa memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang Anda desain. Strategi itu sendiri adalah sebuah komitmen yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka mengeksploitasi kepada core competencies. Core competencies tim Anda, core competencies usaha Anda, core competencies bisnis Anda. Sehingga bisa mendapatkan competitive advantage. Sebuah kemampuan, ya, kemampuan yang kompetitor Anda tidak bisa untuk menduplikasi. Atau bahkan bakal itu menjadi costly to imitate. Kemampuan yang sulit diimitasi. Ini berlaku kepada company Anda, ya. Apakah orang-orang tim Anda dengan memiliki core competencies yang bagus-bagus, ya, Anda sebagai strategic leader bisa mengeksploitasi itu semua. Ada yang santiang matematika, ada yang santiang fisika, ada yang santiang ekonomi, bisnis, segala macam. Kemudian Anda eksploitasi core competencies mereka semua dan menciptakan produk baru yang memiliki competitive advantage. Di mana si perusahaan-perusahaan lain dari Avaria, KB Pharma tidak bisa membuat produk yang sama seperti yang dibikin oleh si Sido Muncul. Maka Sido Muncul memiliki competitive advantage. Di mana KB Pharma dan lain-lain tidak bisa menduplikasi atau susah sekali mengimitasi produk-produk yang dibuat oleh Sido Muncul. Dan kemudian Sido Muncul mendapatkan above average return, yaitu pendapat return atau income di atas rata-rata industri. Ya. Di industri farmasi ada 10 perusahaan tuh. Sido Muncul, Kalbe Pharma, dari Avaria, apalagi. Segala macam. Sido Muncul dia mendapatkan above average return, di atas rata-rata. Ya. Inilah yang menjadi objektif. Nah, objektif kita untuk mencapatkan strategi competitiveness dan competitive advantage dan above average return. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, boleh nanya lagi, Pak? Tentu saja. Makin banyak bertanya, saya makin suka. Kalau yang tidak bertanya berarti entah tidak mengerti, entah ngantuk-ngantuk bulan puasa, atau apa gitu ya. Silakan. Ready? Iya, tadi kan ada value creating strategy yang pertama itu, Pak. Dan ini harus ditentukan oleh oleh Anda. pemilik perusahaan. Iya. Oleh Anda sebagai strategic leader. Iya, sebagai strategic leader. Saya membayangkan saya sedang menjadi strategic leader. Ya, Nah, betul. ketika kita sedang akan menyusun itu, based on apa, Pak? Berdasarkan apa kita mengambil langkah-langkah? Apakah hanya pengalaman kita saja atau bisa dari ya. Oh, oke, good. Pertanyaan bagus. Anda sudah mulai masuk ke topik yang berbeda. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai, nggak bisa ya. Ada business level strategi, ya. Ini strategi kita secara business level. Ada lagi secara corporate level strategi, ya. Kita akan pelajari strategi itu di chapter 4, 6, merger acquisition strategi, international strategi, kooperatif strategi. Nah, kita akan belajar ini di chapter 4, 5, 6, 7, 8, yaitu strategi formulation. Jadi bagaimana kita memformulasi strategi yang cocok. Menggunakan ada business level, corporate level, merger acquisition strategi, international strategi, dan kooperatif strategi. Jadi topiknya masih di chapter berikutnya. Kalau mau baca-baca dulu boleh. Sudah saya kasih buku, textbook, dan juga sudah saya kasih slides ya. So, bisa nanti di baca-baca, dikunyah-kunyah dulu sebelum, kalau berminat ya. Kebayang, Lady? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Good. Oke. Nah, namun
di dalam pencapaian objektif tersebut ada juga resiko, ya. Ada uncertainty terhadap economic gain or losses dari sebuah investasi, ya. Kemudian ada yang juga kita hitung sebagai average return. Rata-rata industri berapa? 10. Kalau kita mendapatkan above average return, cita-cita objektif kita adalah above average return, berarti kita harus di atas 10. Misalkan 15. Itu 15.000 dolar, misalkan 15 juta dolar. Nah, itu kita sudah mendapatkan above average return. Dan dalam rangka mendapatkan strategi tersebut, ada strategic management process, yaitu kita bagaimana kita action apa yang perlu kita lakukan agar sebuah perusahaan dapat mencapai strategic competitiveness, ya, competitive advantage, dan mencapai above average return. Ini adalah proses yang kita butuhkan. Dari mulai memahami external environment, memahami internal environment, menetapkan objektif, dan menetapkan strategi. Ya. Baik strategi yang secara business level, corporate level, international level, dan cooperative level. Ya. Disebut dengan strategic management process. Nah, ini kira-kira strategic management prosesnya. Jadi kita pertama harus memahami dulu terhadap external environment, di chapter 2 nanti yang kita bahas. Kemudian internal environment, dan kemudian kita tentukan apa yang menjadi visi, misi, dan objektif dari perusahaan, apa cita-cita kita, yang disesuaikan dengan external environment dan internal environment. Jangan nggak nyambung. Kondisi sedang marasai, diberikan target, tambah target. Nah, akibatnya mati mudo anggota jadinya kan. Nah, kemudian dalam mencapai objektif ini diperlukan strategi formulation menggunakan business level, corporate level, merger acquisition strategy, international strategy, cooperative strategy. Ya, dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikan dari strategi tersebut on top of corporate governance. Jangan sampai kita melanggar ketentuan corporate governance. Ya. Kemudian sesuai dengan organizational structure, kita bikin apa-apa tapi tidak ada slotnya di struktur organisasi. Kemudian sesuai dengan strategic leadership kita, ya, yang kita kuat di mana, dan strategic entrepreneurship dalam rangka mencapai strategic competitiveness dan above average return. Ya. Nah, outcome-nya adalah kita dapatkan itu ini sebagai objektif, ya. Kemudian ini adalah strategic action kita, baik formulasi dan implementasi, dan strategic input-nya berupa eksternal dan internal dalam rangka menentukan objek, visi, misi, dan objektif. Sampai di sini ada pertanyaan? All good? Kalau bahasa Koreanya itu araso, Jinja, jawabannya apa ya? 알았습니다. 감사합니다. Atau arasoyo. Arasoyo. Nah, Jinja, oke, Arasto oke. ya. Ajusi, onna. Oke, kita lanjut. Nah, jadi secara umum tadi kita sudah bahas ya. Oke. Nature of competition, competitive landscape. Nah, ya tadi secara competitive landscape sekarang perubahan itu sangat cepat. Ya. Ketika kecepatan itu tinggi, Anda juga diminta untuk siap untuk changes di dalam strategi. Ya. Perubahan external environment cepat sekali. Tiba-tiba Rusia udah perang. Tiba-tiba besok Indonesia menyerang Timor Leste. Kita mau akuisisi lagi Timor Leste. Terus tiba-tiba Rusia nyerang Indonesia. Jadi pace of change is rapid. Maka dibutuhkan strategic leader yang juga bisa cepat berubah di dalam strategi. Mengikuti perubahan external environment. Mengikuti perubahan regulasi. Sedang dengan adanya Omnibus Law,
Cipta Kerja. Itu apa strategi perusahaan? Jangan-jangan nggak ada strategi. Berarti Anda sebagai strategic leader yang lulus mata kuliah ini ya tidak berguna karena tidak menghasilkan perubahan strategi yang mengikuti kepada perubahan kepada external environment. Oke. Nah, kemudian industry boundaries juga blurring. Boundaries sekarang border kita juga udah blur. Sekarang semua orang bisa masuk barang bisa dari manapun. Anda belanja Shopee, ketika dicek barangnya sekarang di mana? Barangnya sekarang di Guangzhou. Loh, kok barangnya dari Guangzhou? Saya ngorder ke Shopee, barangnya dikirim dari Guangzhou. Jadi sekarang boundaries itu udah mulai kabur, udah nggak ada boundaries lagi perdagangan antar negara. Ya, oke. Kemudian juga terjadi hyper competition. Kompetisi sekarang udah hyper ya, udah terlalu masif ya. Oke, hyper competition. Oke, ada dua primary drivers. Satu adalah yang mendrive kepada competitive landscape persaingan di industri adalah the global economy. Ekonomi global itu mempengaruhi kepada competitive landscape. Minyak dunia, oil naik, landscape berubah. Ya. Kemudian emas naik, berubah landscape. Karena dia berpengaruh kepada semua sektor kan. Kemudian teknologi dari 3G berubah ke 4G, berubah ke 5G, berubah semua. Landscape berubah. Ketika naik ke 4G, handphone 3G udah dijual. Ketika pindah ke 5G, 4G udah nggak laku, jual lagi, jual murah semua. Jadi teknologi juga mengakibatkan perubahan di competitive landscape. Teknologi juga ada lagi IoT. Sekarang dengan ada lagi artificial intelligence. Manusia bersaing dengan AI sekarang. Ya. Bersaing dengan AI. Terus seluruh kegiatan bisa di IoT-kan. Jadi semakin sulit mencari lapangan kerja. Sehingga dibutuhkan tidak hanya kompetensi perusahaan, tetapi kompetensi dari individual. Anda kalau tidak kompeten, nggak dipakai. Anda tidak memiliki competitive advantage, nggak dipakai. Ya. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Anda bisa di PHK kapan saja tanpa pesangon. Jadi, Anda harus dari sekarang membangun competitive advantage, sebuah kemampuan unik yang sulit dimiliki oleh orang lain. Kalau dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang Basera, orang yang bisa, berarti Anda tidak memiliki competitive advantage. Ya. Basera orang dari Padang Luas sampai ke Sungai Pua itu yang bisa, yang kompetennya, yang kemampuannya sama dengan Anda, berarti Anda tidak memiliki competitive advantage. Anda tidak memiliki kompetensi, sulit bersaing. Nah, perkuliahan ini dalam rangka membangun competitive advantage dari Anda semua. Oke. Nah, ini kurang lebih ya gitu-gitulah. Oke. Nah, industrial organization yaitu industrial organization adalah dalam rangka mencapai above average return. Dalam rangka mencapai above average return dibutuhkan pemahaman mengenai external environment, ya, kemudian dan internal environment, kemudian Anda membangun formulasi, strategi apa yang Anda desain, kemudian apa saja skill yang Anda butuhkan untuk mencapai, apa saja skill yang Anda butuhkan untuk mencapai objektif yang ditetapkan,
kemudian Anda strategi implementation dan mendapatkan superior return. Jadi dapat dulu external environment, internal environment Anda dapat, ya ini adalah untuk industrial organization model. Kemudian Anda jelas kepada objektif, kemudian Anda strategi Anda jelaskan baik secara formulasi dan implementasi dalam rangka mencapai superior return. Oke. Good. Yes, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Di dalam external environment, di dalam external environment ini kita mengenal dengan 5 forces model. Jadi di dalam ada disebut dengan 5 forces, yaitu supplier, kekuatan supplier. Ini di dalam competitive landscape ya. Ada supplier, ada buyer. Ada product substitute, dan ada entry barrier. Dan sini adalah rivalry. Persaingan. Ya. Di dalam 5 forces model yang diterangkan oleh Porter, ya, ada kekuatan dalam sisi external environment, ada kekuatan supplier. Yang kita, ada kekuatan supplier yang supply barang ke kita, ada kekuatan dari buyer yang beli barang dengan kita, tarik-menarik, ada produk substitute, di mana banyak sekarang barang-barang kantau yang bisa menggantikan produk kita. Sekarang Hermes saja udah ada KW1, KW2, KW Super. Sepatu ada lagi, sepatu di Jalan Luruh itu ada yang jual sepatu Nike, udah 11-12 dengan yang asli. Yang asli 5 juta, yang kantaunya 500.000. Produknya sama. Kemudian ada lagi entry barrier. Nah, ini membangun rivalry di dalam bisnis. Nanti kita akan bahas ini di chapter 5 ya. Oke. Nah. Oke. Kemudian ini adalah resource based model dari sisi internal environment. Tadi kita bicara mengenai external environment, kita bicara lagi di sini internal environment atau resource based model, yaitu apa yang menjadi resource dari sebuah perusahaan. Anda adalah resource perusahaan. Ya. Kemudian masing-masing orang itu memiliki capability. Lady punya capability, Nailil punya capability. Capability-nya bergabung, membentuk competitive advantage. Ini kita bicara internal environment ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan competitive advantage, ya, baru kita mengetahui, oh, apa produk. Jadi baru kita memiliki competitive advantage, baru kita membangun strategi untuk mencapai above average return. Kita memiliki competitive advantage. Kita jago buat kue, awak Santi yang benar, membuat sepatu. Kemudian bagaimana strategi kita untuk mendapatkan above average return? Ya. Nah, tapi itu dimulai dari resources yang kita miliki. Orang-orang yang santiang loh. Ada yang tukang sepatu, tukang jahit, tukang sol, tukang lem, segala macam. Sadu santiang. Digabung membangun kapabilitas, capability perusahaan. Berapa unit kita bisa bangun? Kapasitas kita berapa? Dan menciptakan competitive advantage. Di mana jahitnya rancak, solnya berasiah, lemnya tidak lapeh-lapeh. Itu disebut memiliki competitive advantage. Tapi kalau sepatu yang dibeli itu lemnya lapeh, jahitnya putih, ya, dibawa lari awak terkilik, itu perusahaan tidak memiliki competitive advantage. Gagal perusahaan secara competitive advantage tidak memiliki. Dan sulit untuk mendapatkan above average return. Nah,
Ini disebut dengan resource based model atau di dalam internal environment. Ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan tadi external environment, internal environment. Kemudian kita dapatkan objektif perusahaan, visi dan misi objektif. Awaklah tahu external environment. External environment adalah sesuatu yang di luar kontrol ya. Di luar kontrol kita. Urang kaparang di mana kontrol awak? Covid kamasuk di mana kontrol awak? Alay. Ya. Sesuatu yang di luar kontrol, regulasi pemerintah, undang-undang cipta kerja keluar, di mana kontrol kita? Kita tidak punya. Itu disebut external environment. Internal environment adalah sesuatu yang di dalam kontrol. Nah, mesinnya kita mau dipakai berapa jam sehari, rekrutmen orang, bagaimana seleksi pegawai, itu internal environment bisa kita kontrol. Dengan kondisi external environment dan internal environment tersebut, apa yang menjadi objektif perusahaan, visi dan misi? Anio, apa yang menjadi cita-cita perusahaan? Dan kemudian misalkan untuk mendapatkan net sales 1 juta US dollar, apa misinya? Yaitu kita specific businesses. Oh, untuk usaha tolak angin sekian juta pendapatannya. Si ini sekian juta pendapatannya, si produk herbal apa sungai kucing misalkan 2 juta dolar. Nah, seterusnya itu di dalam misi. Jadi ada objektif given dari kondisi eksternal dan internal. Dalam rangka untuk memperkaya stakeholder. Nah, kalau stakeholdernya kerugi, nggak cocok kata dia kan. Ganti direktur. Nah, stakeholder ini terbagi atas berbagai kelompok, yaitu ada yang disebut dengan capital market stakeholder, yaitu stockholder, pemegang saham, ada product stakeholder, ada supplier, ada customer, ya. Kemudian ada organizational stakeholder, pegawai, manajer, non manajer, ya. Itu adalah para stakeholder. Itu orang-orang yang dipengaruhi dari kinerja perusahaan, itu adalah stakeholder. Ya. Secara kapital, pemegang saham. Secara produk, si supplier, si buyer. Secara organisasi, manajer, direktur, non-manajer. Ya. Nah, strategic leader adalah orang-orang yang belajar strategic management seperti Anda. Yang mana Anda diminta untuk Anda diminta untuk influence how the firm conduct business. Anda yang diminta untuk berpikir dan rancak strategi perusahaan. Caranya awak bisa mencapai target. Apa strategi yang akan diterapkan? Apa ide yang mau diterapkan? Bagaimana formulasinya? Apakah Anda sebaiknya merger, ataukah Anda akuisisi, ataukah Anda jalan tempat? Itu Anda yang mau pikir. Apakah Anda sebaiknya akuisisi perusahaan seberang? Atau Anda sebaiknya, udahlah, kita mengajukan bankruptsi saja. Nah, itu Anda yang diminta untuk decisif, untuk komit, untuk mengambil keputusan. Ya. Dan Anda adalah orang-orang yang diminta oleh manajemen untuk membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Jadi orangnya dibayar mahal. Gaji 100 juta sebulan. Ya, strategic manager itu orangnya gaji 100 juta sebulan. 200 sebulan. Ya. Setahun 1 miliar, 2 miliar. Strategic management. Ya. Kalau gaji 5 juta, 2 juta belum bisa jadi strategic management. Ya minimal 50 gaji 50 lah. Nah, 50 juta itu bisa untuk strategic management. Ya. Artinya level-level Anda kalau sudah mencapai level 10 juta di atas
mendekati 50 juta, itu sudah bisa disebut dengan strategic manager. Strategic management decision. Karena direktur perusahaan rata-rata gajinya di situ ya. Di atas 50, 100 itu direktur. Mereka lah para strategic management. Oke. Apa ini? Strategic leaders, ya tadi yang strategic leaders. Kemudian strategic management proses, yang tadi ada prosesnya kita bikin. Good, ini topik kita di chapter 1, setengah jam. Ada pertanyaan terhadap introduction ini? Ada Pak, satu lagi pertanyaan. Silakan. Boleh Pak? Kenapa tidak ada yang lain yang bertanya? Cuma Lady saja. Duh, sayang sekali. Silakan Lady. Ya, tadi di resource based model itu kan dikatakan resource-nya adalah Anda, berarti kan sumber dayanya manusia gitu Pak. Nah, di mana apakah tidak diperhitungkan misalnya bahan baku atau sumber-sumber daya yang lain? Oke. Resource based model di sini ada banyak macam. Yaitu ada employee, ada uang, ya. Uang itu resource kita juga kan? Kapital. Kemudian financial condition, financial kita, manajer kita, paten yang kita miliki, ya. Mesin yang kita miliki itu resource. Pabrik yang kita miliki itu resource kita. Ya. Nah, itu disebut resource yang kita miliki. Ada macam kan ada mesin nggak ada orang nggak bisa jalan kan? Ada orang nggak ada mesin nggak bisa jalan. Ada orang ada mesin nggak ada skill nggak bisa jalan. Ada orang ada mesin ada skill nggak ada uang nggak bisa jalan. Kebayang, Lady? Iya, iya. Itu yang disebut dengan resource, ya. Good. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada terkait dengan fisik, ada terkait dengan manusia, dan ada lagi dengan kapital. Barang ada, mesin ada, bahan baku ada, orang ada untuk bekerja, skill ada, tapi PT nggak ada. Apa caranya? Ya. Oke, good questions. Yang lain? Izin Pak. Yes, silakan. Iya. Siapa Pak Sisi Pak atau Bu Naimah? Naimah Pak. Ya, Naimah. Ya, terima kasih Pak. Sebentar Bu Susi. Ini ya tadi kan dalam penjelasan Bapak yaitu suatu perusahaan yang kompetitif itu yang tidak bisa disaingi atau oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, di sini apakah sesuai dengan yang baru Bapak terangkan itu tergantung dari perusahaan yang kompetitif ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang Bapak terangkan tadi seperti bahan, dana atau segala macamnya itu Pak. Sehingga bisa dia berjalan melalui atau berdiri sebagai perusahaan yang kompetitif. Itu Pak. Oke. Kalau produk yang Anda ciptakan, Balea dari Sanjay sampai ke Pikum Buah, ya produknya sama aja itu Anda tidak memiliki competitive advantage. Itu sih barangnya kan. Tapi coba Anda lihat ke Umi apa tuh namanya tuh? Auma apa itu? Alfa. Yang Umi di Alfa, Pak. Umi Alfa. Ya. Umi Alfa. Ada keripik bayam. Kemana cari keripik bayam? Ada lolai keripik daun kaliki. Nah, kemana lo? Keripik daun kaliki. Apakah gampang ditiru nih? Keripik daun kaliki. Ada nggak yang sudah niru? Berarti si Umi Alfa ini memiliki competitive advantage. Ya. Yang mana produknya dia adalah valuable, rare, susah diimitasi, ya. Betul nggak? Daun kaliki. Apalah yang dibuatnya? Keripik kemumu. Kemumu. Bayangkan tuh keripik kemumu. Ya. Aneh kan? Apalagi yang dibikin? Keripik cubada. Cubada jadi keripik.
Jadi itu adalah kemampuan dia membangun competitive advantage. Di mana yang lain tidak do yang punya, barang ko jarang, Indonesia yang punya, susah orang untuk meniru, sehingga dia memiliki competitive advantage dan mendapatkan above average return. Kebayang Bu Naimah? Bisa Pak, iya Pak. Berarti tidak ada pengaruh dari yang lain ya Pak ya? Ya artinya dari sisi inovasi ya. Iya. Inovasinya dia yang bermain. Secara mesin ada, orang ada, PT ada. Yang tidak ada inovasi kebanyakan. Tak itu saya dibuat kerupuk sanjay. Balea tuh dari Simpang Limau sampai ke Banto Darano. Ya. Oke, good. Bu, Ya, silakan. Pak, mungkin hampir mirip Pak. Saya bertanya Pak, langkah-langkah di dalam bagaimana cara kita mengatur strategi, misal Pak, dalam usaha ayam potong. Kalau istilah orang Pak, ayam potong tuh sama dengan judi. Kalau berlaku Pak, alhamdulillah. Kalau rugi ya, anik serantau Pak. Kebetulan saya juga bekas pengusaha ayam potong Pak. Tapi strategi pasarnya bagaimana kita triknya mengambil langkah yang harus tepat. Ini kita harus beli saat padahal kadang-kadang kalau mau bulan puasa itu pasti ayam mahal. Tidak selalu seperti itu Pak. Kadang kita beli mahal, pas penjualan kita harga murah. Cara mengatur strategi, memanagenya bagaimana Pak? Makasih Pak. Oke. Nah, ini spesifik ke ayam potong ya usahanya ya. Jadi secara external environment ada penyakit tidak? Nah, kita bicara dulu external environment. Ada saki ayam enggak? Ada flu ayam enggak? Secara internal environment kapasitas awak baah. Ya kan? Kemudian apa yang menjadi objektif? Nah, modelnya kan tetap aja gitu ya, objektif. Cita-cita awak apa? Apa strategi awak? Ya, strategi. Nah, strategi kita bisa dari sisi bisnis level. Jadi kalau secara bisnis level, bisa saja dengan harga yang paling murah. Itu kita bicaranya biaya apa? Kita usahakan biaya kita murah dan dapat ayam potong ya. Ayam potong kita usahakan yang paling murah. Itu strategi bisnis kita. Jadi barang laku, barang awak murah. Barang awak laku deh, barang awak murah. Atau bisa juga barang awak mahal tapi servis awak rancak. Barang awak mahal tapi servis awak rancak. Ya. Atau secara kerjasama. Nah, kita bisa bangun kerjasama, partnership dengan perusahaan lain yang untuk sebagai distributor ayam. Jadi awak toke ayam saja, yang distribusi tidak awak doh. Lah ada orang lain yang mengurus, yang datang ke awak, lah ada partner awak loh sebagai distribusi produk-produk yang kita miliki. Jadi tergantung strateginya kita, tergantung external environment, internal environment. Ya. Kalau internal environment secara apakah kita sudah menggunakan teknologi di dalamnya atau masih tradisional? Kalau teknologi udah ada otomatis, ayam tibo surang, minumnya tibo surang, talunya diangkek surang, ndak do karajo manusia loh, lah mesin sadonya. Itu lebih efektif dia, lebih murah kita jadinya. Karena mengurangi biaya kos untuk manusia. Kebayang Bu Susi? Maaf Pak, satu lagi Pak. Misal Pak, bagaimana kita saya harga anak itu kita beli mahal, pakan ayam kita beli mahal, sedangkan saat kita panen 30 hari ke depan harga ayam anjlok. Cara trik kita mengatasi hal tersebut bagaimana Pak?
Nggak jelas, saya ulang lagi soalnya apa? Kita beli modal anak ayam dengan harga yang mahal cukup tinggi, kemudian pakan ayam cukup tinggi. Pas saat kita menjual, harga ayam turun. Terus Jadi bagaimana trik kita mensiasati yang segera jual dengan harga murah. ya, kita jual harga murah padahal modal kita mahal, Pak, tinggi. Daripada Anda tunggu-tunggu, harganya bisa tambah murah lagi. Kita ambil Anda mau resiko jual dong. harga murah sekarang atau harga sangat-sangat murah? Berarti kita ambil resiko berarti ya, Pak? Ya, risiko. Ya? Hah? Oke? Sip. Terus, Oke, good. biko cerita. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu bab 2. Nah, di bab 2 ini kita membahas mengenai external environment. Faiz ikut Tolong yang Eliza, suara bocor. kain mah. Eliza. Tolong kalau kuliah tenang-tenang kuliah, jangan sambil pairaun, sambil jalan ke mall atau sambil ke kebun bin, cari-cari ayam, cari-cari ikan di kebun bin. Ah, jangan begitu. Itu tidak ada adab berkuliah namanya. Adab perkuliahan adalah Anda khusyuk dan khusyuk di dalam perkuliahan. Kalau kuliah lapeh makan, nanti nilainya juga lapeh makan. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke chapter 2 yaitu external environment. Saya ambil waktu sedikit saja karena kita sampai jam 3. Jadi secara external environment tadi sudah saya jelaskan adalah sesuatu di luar kontrol kita, ya. Di luar kontrol kita. Ya. Nah, external environment terdiri atas kondisi general, kondisi industri, dan kondisi kompetitor. General itu yang tadi tuh, COVID, perang, regulasi, yang di luar kontrol kita. Industri, yang tadi tuh, 5 forces. Ya, ada supplier, ada buyer, ada entry barrier, ada substitute, product substitute, itu membuat rivalry di dalam industri. Ya. Kemudian kompetitor. Nah, bagaimana posisi kita terhadap kompetitor kita? Kita nomor 1, nomor 2, nomor 3 terhadap kompetitor kita. Ya. Atau apa yang corporate action yang dilakukan oleh kompetitor. Kalau kompetitor membuat hanya membuat kerupuk bayam, bagaimana corporate respon kita? Apakah kita mau bikin yang kerupuk kulit ayam? Kerupuk kulit ayam, misalkan. Karena si Omni membuat corporate action kerupuk bayam. Kalau tidak kita respon, PT masuk kayaknya sadunya, cash flow, orang lanjut kayaknya sadunya. Kita perlu merespon. Yang kawak gue. Nah, gitu ya. Kemudian, oke, di dalam general itu ada disebut dengan pengaruh dari sesuatu yang di luar kontrol kita. Ada kondisi fisik. Yang di luar kontrol kita itu apa saja? Fisik, sosiokultural, global, teknologi, 3G, 4G, 5G, di luar kontrol kita. Politik, presiden batuka, di luar kontrol kita. Demografi kita, banyak orang gaek pada anak-anak, banyak anak-anak pada orang gaek, itu di luar kontrol kita. Ekonomi kita, resesi, itu di luar kontrol kita. Ya. Sosiokultural kita, banyak orang suka drama Korea, ya, dan lain sebagainya, global, kondisi COVID, dan seterusnya. Itu semua di luar kontrol kita. Industri juga di luar kontrol kita. Power of supplier, power of buyer, substitute, segala macam. Dan kompetitor, competitive environment kita. Corporate action yang dibuat si A, si B, si C. Rumah sakit stroke, membeli mesin jantung. Nah, rumah sakit yang di Padang langsung paniang, udah pindah pasien awak ke stroke, seperti itu ya. Nah, itu ada corporate action dan corporate response. Oke. Ya, ini sama tadi kita jelaskan. Nah, dalam hal itu ada yang disebut dengan SWOT,
ya, analisa di dalam external environment itu terdapatlah analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Sesuatu dianggap sebagai strength, yaitu sebagai internal environment. Internal environment kita dianggap sebagai strength apabila dia bisa service kepada opportunities. Jadi apabila external environment itu dia berakibat kepada peningkatan sales. Ketika COVID, Sido muncul, itu produknya laku, produk herbal-herbalnya dia. Maka Sido muncul mendapatkan strength. Karena COVID merupakan opportunity bagi dia. Jadi kalau kondisi itu mengakibatkan keuntungan dari kita, COVID memberikan keuntungan, berarti COVID adalah opportunity, bukan ancaman. Ya. Kalau kondisi eksternal itu memberikan peningkatan sales kepada kita, maka COVID adalah opportunity. Ya. Dan produk Sido muncul adalah strength. Tapi kalau produk COVID mengakibatkan kebun binatang kosong, ya, harimau mati kelaparan, maka COVID menjadi threat dan kebun binatang adalah weakness. Kebun binatang sebagai pendapatan bagi Pemda menjadi weakness, tidak mendapat karena menjadikan COVID sebagai threat. Karena akibat ada COVID maka kebun binatang menjadi tidak memiliki competitive advantage, tidak berpitih. Nah, jadi sesuatu diberikan opportunity dianggap sebagai opportunity bila bisa meningkatkan sales sehingga dinyatakan internal environment-nya sebagai strength. Strength dan weakness ini dalam sisi internal environment. Opportunity dan threat ini dalam external environment. Oke. Gampang kan? Oke. Ini apa ini? Oke, gampang. Kemudian, nah secara industri, ya, 5 forces tadi kita udah bahas ya. Di industri ada bagaimana kekuatan buyer, kekuatan supplier, barrier to entry untuk masuk ke dalam bisnis. Ya. Nah itu di dalam membentuk rivalry, ya, membentuk rivalry. Ya. Oke. Kemudian five forces ada new entrants, ya, kemudian bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, threats of produk yang akan masuk. Jadi kalau ada substitute produk, ada barang-barang kantau pengganti, dan itu berakibat kepada peningkatan rivalry, peningkatan persaingan antara kompetitor. Ya. Oke. Kemudian strategic group, kompetitor analisis. Nah, bagaimana kita menganalisa kompetitor? Bagaimana kita melakukan analisa kompetitor? Jadi kita bisa melihat secara kompetitor apa yang mendrive mereka. Kemudian apa yang menyebabkan mereka melakukan corporate action. Kenapa mereka membuat kerupuk bayam? Nah, kenapa mereka bikin kerupuk bayam? Ya. Terus jadi kita mengetahui apa yang menjadi strategi dari kompetitor kita, si Umi Omna. Kemudian apa yang menjadi capability mereka? Apa menjadi strength-nya si Umi Omna dan apa menjadi weakness-nya dia? Oh, strength-nya dia produk kerupuk kulit, kerupuk bayam ketika COVID, atau kerupuk apa yang produk yang agak herbal ya, yang agak kerupuk daun kelikih ya, daun kelikih untuk UBA lah kayak daun kelikih, atau kerupuk sungai kucing. Nah itu laku keras, itu disebut sebagai strength. Ada lagi yang weakness, kopi penganaknya kurang laku misalkan, salesnya kalau dalam kondisi COVID orang malas beli kopi misalkan. Akibatnya jadi weakness.
Jadi ada produk yang menjadi strength dan ada produk yang menjadi weakness karena penjualannya turun jadi weakness dikarenakan kondisi COVID seperti itu. Nah, itu kita menganalisa mana yang menjadi strength dan weakness dari kompetitor kita. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan data intelligence dari kompetitor kita? Kita bisa menggunakan public information. Nah, misalkan laporan keuangan. Kalau perusahaannya sudah go public, kita bisa dapetin laporan keuangannya di www.bursaefekindonesia.co.id. Ya. Kemudian brosur-brosur yang dimiliki perusahaan tersebut, produk-produknya apa saja, ada pameran-pameran, dan kita dengarkan terhadap diskusi yang mereka bangun. Ya. Usahakan kegiatan kita untuk mencari data intelligence dari kompetitor kita itu legal ya. Jangan melakukan hal-hal yang unethical seperti kirim blackmail, mencuri-curi gambar segala macam, itu jangan. Ya. Good. Itu topik kita di dalam external environment. Ada yang ingin ditanyakan terkait external environment? Silakan. Any questions terkait external environment? No, sir. Good. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan external environment? Siapa yang bisa jawab? Izin jawab ya, Pak. Silakan. External environment adalah faktor yang mempengaruhi kepada organisasi yang tidak bisa dikontrol oleh organisasi itu sendiri. Misalnya ada terjadinya perang, terjadinya perubahan teknologi, ada perubahan ekonomi ataupun politik. Gitu. Betul sekali, Riri. Good. Apa yang dimaksud dengan internal environment? Siapa yang bisa jawab? Kan tinggal dibalik aja. Ya, silakan Lady. Segala sesuatu yang bisa kita kontrol, segala sesuatu yang terdapat di dalam organisasi sendiri dan bisa dikontrol, under control. Nah, di situ akan berfungsi nantinya strategic management. Good. Nicely done. Alright. Baik. Untuk mengakhiri kuliah, kita lanjutkan dengan post-test. Pak, sebelum post-test boleh pertanyaan satu? Ya, pertanyaan silakan lagi? Lady. Ini yang saya cari-cari di di internet ataupun di dunia nyata gitu. Ketika kita punya industri industri kecil dan itu akan scale up ke industri menengah, itu ada satu barrier yang sangat sulit ditembus, Pak. Bagaimana menjadikan sebuah industri itu bisnis kita itu autopilot. Nah, itu kalau saya lihat dari manajemen strategik yang materi-materi yang disampaikan dari awal, sepertinya kunci dari autopilot itu akan kita dapatkan di manajemen strategic management. Apakah benar, Pak? Oke, sebentar. Entry barrier. Kita bicara entry barrier atau apa nih ceritanya? Bukan entry barrier. Ada dari industri kecil ke industri menengah. Nah, misalnya nih saya sekarang di posisinya di industri kecil. Saya ingin menembus maksudnya Anda mau pembatas autopilot. Oh, autopilot gampang ya, sekali. Autopilot itu gampang sekali. Anda harus desain dulu. Nah, jadi ini sebenarnya topiknya agak melenceng. Jadi bisnis autopilot gitu ya. Apa yang dimaksud bisnis autopilot? Di mana Anda nggak ngapa-ngapain, bisnisnya bekerja sendiri. Misalkan Anda bikin marketplace, yang ada orang yang jual barang, ada orang yang beli barang. Anda nyiapin tempat aja. Anda nyiapin tempat. Ada orang yang jual, ada orang yang beli. Anda nyiapin tempat di marketplace. Ya kan? Autopilot kan? Atau bisnis franchise. Oh, Anda mau franchise apa? Anda kasih tempat. Nanti barangnya mereka, yang kerja mereka, keuntungan bagi 2.
autopilot kan? Ya. Atau misalkan Anda buat website atau Anda jual di marketplace ini ya. Bisnis autopilot yang marketplace, franchise, kemudian kayak apps seperti GoFood. Anda bikin apps-nya, super apps-nya. Bisnisnya autopilot. Ada orang yang naruh barang untuk dijual di apps, ke tokonya dia jualan mixue, ada lagi orang yang mau beli mixue. Ada lagi Gojek yang tukang nganterin. Bisnisnya autopilot. Jadi dibutuhkan di sini adalah inovasi. On top of technology. Menjawab, Lady? Mungkin sedikit lagi, Pak. Saya kan adalah beberapa ikut seminar bisnis seperti itu. Dan dia mengatakan, bukan hanya bisnis di marketplace, tapi bisnis nyata. Misalnya, taruhlah sekarang sedang menjamur itu kafe gitu. Kafe untuk tongkrongan-tongkrongan. Nah, di situ kalau kita punya satu cabang, mungkin itu bukan persoalan yang sulit gitu. Tapi ketika kita udah membuka satu cabang lagi dan satu cabang lagi, nah itu butuh sesuatu butuh orang-orang yang dipercaya gitu. Nah, proses untuk meletakkan strategi seperti ini, apakah nantinya akan terjawab dengan manajemen strategik ini, Pak? Karena di luaran begitu mahalnya untuk ikut seminar-seminar seperti ini gitu. Anda mau Apakah itu nanti berhubungan dengan strategik gitu? Ya, bisa saja. Karena ketika kita membangun bisnis itu baru satu titik kan, satu titik cash flow kan. Kita bangun lagi bisnis yang lain kan. Nah, ini nanti topiknya nanti ada di chapter corporate strategy, di corporate strategy di chapter 6 ya. Ada yang dia menggunakan relevan bisnis, irrelevant bisnis gitu ya. Untuk menjaga portofolionya dia ya. Jadi nanti kita akan bahas itu lebih dalam di chapter 6 ya, Lady ya. Baik, Pak Jadi, makasih. Oke, nanti Anda buka-buka aja chapter 6 corporate strategy. Oke. Alright. Waktu kita sampai jam 3 kan? Setelah ini ada kelas lagi kah? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada kelas. Oke. Ini kelas Baik, terakhir kita hari ini. lanjutkan ke post test. Waktu sampai jam 3 ya, Angga ya? Iya, Pak. Iya. Boleh lebih sedikit, Pak. Oke, post test. Oke, tunggu sebentar. Mana ini? Oke. Setting. Ini. Oke. Post test sudah rilis. Oke. Silakan dikerjakan, waktu Anda 10 menit.
Izin Pak Ketua, kayak yang tadi juga linknya kok nggak mau Pak Angga. Ya Bu. Yang tadi juga kan enggak? Enggak Bu, yang post test Bu. Yang tadi yang pre-test, sekarang yang post test. Jadi Ada yang diapain tuh? di bawahnya Bu ada tulisan post. Nggak mau dong, enggak. Nggak mau tuh buka dong. Nggak. Aku baca dong nomor itu. Anak suruh tes ah. Bisa dong. Aduh. Balik loh. Nah, Gua protes. tes Yo tes. kan tuh Anak mau dong. Salin kan? di mau kak Pas suara supaya yang keluar. tes ini kok Wah, nah tiga iya di kak men iko suara suara. Ini kok ini suara ini. Tuh. Ya pokoknya dia lampu ini masuk masukan. suara gue di Susi unmute Bu Iya. Susi. Iya, iya. Iya. Angga, kelas kita sudah ada grupnya belum? Grup apanya Pak? Grup kelas Pak? WA grup kelas ada nggak? Ada Pak, tapi apakah dibikin buat yang khusus untuk Bapak Pak? Boleh deh, supaya Iya, bisa share nanti materi video perkuliahan. Baik Pak. Waktu tinggal 2 menit. Satu buka yang tadi dulu. Ya Allah. Waktu tinggal 1 menit. Oke, persiapan kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Langsung ngumpul. Waduh, nilainya. Oke. Baik. Siapa nih yang tertinggi? Tertinggi kita juara kita. Tadi yang pretest tertinggi siapa? Pretest ada yang 50 nggak? 40 ya? 45. 45 tertinggi ya. Rini sama Insan. Kalau post-test, Rini naik nggak? Rini. Turun. Insan turun. Waduh. Masa habis pretest malah turun post-testnya Rini, Insan? Tertinggi Izin. Zidan. Mohon maaf, Pak. Ya. Izin Oke. bicara, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, ini materinya menarik, Pak. Bagus. Saya sedikit paham. Kenapa? Karena mungkin banyak istilah bahasa Inggrisnya, Pak. Terutama untuk saya pribadi belum terlalu banyak dan juga belum terlalu kenal dengan istilah-istilah ekonomi gitu, Pak. Jadi mohon ini penjelasan lebih banyak untuk istilah-istilah yang bahasa Inggris tersebut. Terus terang ini sangat menarik sekali, tapi kenapa saya pribadi belum terlalu paham? Karena lama mencernanya itu tadi, Pak. Jadi banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang memang belum connect dengan pemahaman saya gitu, Pak. Oke, no worries, nggak masalah. Nanti saya akan kirim, saya sudah taruh video perkuliahan tadi. Silakan Anda nonton lagi video perkuliahannya ya. Ini saya sudah taruh beberapa video. Ada 2 video yang untuk chapter pertama dan chapter kedua. Ya, silakan Anda ulang-ulang lagi perkuliahannya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silakan diulang. Jadi saya rencananya kalau ada WhatsApp, jadi kalau ada nanti ada video tambahan saya kirim lagi ya. Oke. Terus ada buku, jangan cuma untuk dibawa tidur ya. Di material ini, materi kita sudah ada bukunya nih, Michael Heath itu saya taruh, dan PowerPoint ada. Ya, kalau Anda ingin mencari ilmu, jangan cuma digeletakin begini aja buku. Tapi kalau bisa bukunya dibaca, atau Anda print kalau perlu. Anda baca itu bukunya, bagus sekali. Ya. Bagaimana Anda bisa menjadi membangun kompetensi sebagai seorang strategic leader. Ya. Oke. Pak, izin Pak. Yes. Ya tadi karena mungkin dari Bagaimana? Dari kebetulan di laptop sedang mati total bermasalah, jadi saya pindah ke HP. Tidak sempat itu mengirim jawabannya, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi silakan diulangin di videonya. Terus ini video ini ada di YouTube channel saya. Silahkan Anda subscribe ke YouTube channel saya ya. Silakan, mana ini videonya? Ini misalkan kita buka. Nah, ini channel saya itu ada. Baik, kita mulai. Sebentar. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Waalaikumsalam. Jadi ada di YouTube channel Jerry Haikal ya. Kalau Anda bisa buka, itu materinya saya share di sana. Jadi supaya Anda ada bisa menonton ya ke channel saya. Ini silakan Anda subscribe Jerry Haikal. Nama saya lengkap aja. Izin Pak, bisa kirim linknya ke chat Pak? Oke, sebentar. Ini misalkan Jerry Haikal itu apa tadi? Hit ya. Hit. Nah. Subscribernya hampir 1.000 ya Pak? Yang subscriber hampir 1.000 ya. Ini yang chapter 1, ini saya share ya. Share ke kita. Copy, saya share ke sini. Chat. Oke. Oke, ini 1. Kemudian itu yang untuk saya kirim di chat room itu ya. Ini channel saya. Saya ada beberapa channel juga.
selain ini ada lagi yang ini tenis with Dr. JH ya. Tenis with Dr. JH. Channel saya juga ada 2. Ada lagi tenis with Dr. JH. Oke. Ini juga ada beberapa. Saya hobi olahraga ya. Jadi kalau di Bukit Tinggi itu saya pasti itu pagi di Tenggarai itu main tenis. Yang mana yang saya main ya. Nah, ini juga bisa Anda subscribe ke channel saya supaya Anda rajin berolahraga ya. Jadi kalau ada yang suka main tenis kabarin saya. Saya tunggu di Tenggarai. Oke. Ini jadi kita supaya supaya mahasiswa juga engage dengan dosen ya. Jadi kalau saya ada apa-apa, ada acara-acara Anda juga bisa lihat. Kemudian ada lagi channel saya itu hiking. Nah, saya hobi naik gunung. Hiking with Dr. JH. Saya naik Merapi, naik Kerinci, naik Semeru. Ini yang mana yang di Gunung Talang? Ini Gunung Talang nih. Ini Gunung Talang, Aye Batumbuk. Oke, tapi udah lama ya. Yang baru nih yang horor nih. Yang horor di Gunung Lawu. Nah, ini. Kopi. Silakan Anda boleh kalau Anda tertarik dengan petualangan horor, silakan Anda subscribe ke channel Hiking with Dr. JH. Jadi kalau suka pengalaman horor, Hiking with Dr. JH. Kalau yang suka olahraga outdoor, tenis with Dr. JH. Kalau topik perkuliahan di Jerry Haikal. Oke, baik. Semuanya open cam. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai Introduction to Strategic Management. Kemudian kita mempelajari mengenai External Environment, Internal Environment, Objectives, Strategi, ya, dalam rangka mencapai above average return. Ya, itu konsep awalnya. Jadi di pertemuan ini kita 2 chapter karena kita ada 7 kali pertemuan, kita ada 10 chapter yang kita kejar. Jadi topik waktunya agak mepet, tapi tetap aja nggak ada masalah. Video lengkapnya sudah saya taruh untuk Anda ulang-ulang supaya pemahamannya lebih bagus. Dan bukunya dibaca, di-print, dijilid, dibaca itu buku. Jangan cuma jadi PDF aja, nggak pernah dibuka, nggak pernah kalau bisa Anda punya printer, Anda print bolak-balik itu. Di-print, bolak-balik, Anda baca. Bahasa Inggris nggak, Pak? Kenapa? Bukunya bahasa Inggris nggak? Ya iyalah bahasa Inggris. Mana pernah saya ngajar pakai bahasa Indonesia? Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Susah saya bahasa Indonesia tuh. Agak sulit. Nggak ngerti saya. Karena bahasa Indonesia itu terjemahan. Bagaimana orang menerjemahkan? Susah kan? Bahasa bukunya asalnya bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bukan buku asalnya. Ya, kayak bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Susah kan? Jadi lebih mending bacanya dalam kitab gundul. Bahasa Inggris juga dalam kitab bahasa Inggris. Bahasa Arab dalam kitab gundul. Tapi harus belajar nahwu sorof gitu ya. Nah, baik. Jadi seperti biasa untuk menutup perkuliahan saya selalu ada caption-caption, apalagi sekarang bulan puasa. Caption saya untuk siang ini adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri wa ma uhilla li ghairil lahibi. Kuharamkan bagi kalian. Hurimat alaikumul maitatu, memakan bangkai. Jadi kalau ayam tiren nggak boleh dimakan ya Bu Susi ya. Ayam tiren, ayam mati gitu nggak boleh. Ya. Itu dimakan lele Pak. Kalau ayam mati itu dimakan lele Pak. Hurimat alaikumul maitatu. Waddamu, memakan darah. Walahmu khinziri, memakan daging babi. Wa ma uhilla li ghairil lahibi, dan segala sesuatu yang disembelih tidak dengan namaku. Jadi kalau motong ayam tak pakai bismillah, Bu, hukumnya haram. Ya, Bu Susi ya. Kalau kan toke ayam Bu Susi ini. Ya, siap, Pak. Jadi gitu. Nah, lahmu khinziri ini berada juga di mecin Ajinomoto. Fatwa MUI tahun 2002. Ajinomoto mengandung babi.
teman-teman Ajinomoto siapa saja, Sasa, Royco, Miwon, dan lain sebagainya menjadi diragukan kehalalannya. Jadi selama perkuliahan ini, ya, selama perkuliahan dengan saya, kalau bisa kita terbebas dari mecin. Tidak ada makanan yang Anda makan mengandung Ajinomoto, Sasa, Royco, Miwon, ya, para penyedap-penyedap rasa itu semua hanya akan mengurangi daya pikir kita, daya tangkap kita, ya, karena mengandung babi. Kalau Anda mau dapat A, buang semua mecin-mecin dari dapur Anda. Selama masih ada mecin di dapur, saya yakin paling tinggi nilainya B saja. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, sampai sesudah Lebaran, insya Allah. Iya Pak, mungkin sudah lebaran Pak, disambung Pak. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Sama-sama, Pak. Pak. Jangan Pak. digas, makan lontong cubadaknya. Nah, Curu Pak Riko Pak. sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak.